Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ajli salamah wal istiqomah wal daf'il bala khususan harga majlisi salamatan wal afiyah minal balai kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf ya, Mas, biar ketangkap. Beda-beda. Aya majelis nu teu beunang ngarokok lamun keur ngaji. Di dia mah bebas. Ngopi ngarokok. Barat ya. Ngopi ngarokok. Beda eta ngaranna khoriqul adat. Lamun cek dina ieu mah kaul para ulama eta khoriqul adat. Rokok eta didentik jadi tilu hukumna aya cek ulama. Bisa haram, bisa makruh, bisa wajib. Tergantung kebiasaannya. Mana yang contohnya yang haram? Satu, ketika di rumah yang sudah berkeluarga punya duit 20.000, mangkewel punya duit 20.000, di belakang nggak ada beras, tapi mangkewel pengen ngerokok, dibeliin rokok haram itu rokok. Utamakan dulu dapur. Makruhnya mana? Kalau makruh bagiin ngerokok tapi main gapleh, pakai main gapleh itu dibenci. Wajibnya ini santri kalau nggak ngerokok nggak ngopi nggak ketemu ngajinya. Harus itu kudu ngerokoknya, kudu ngerokok lah ya. ngerokok Wah, ketemu kan orang ngaji ketemu tuh. ngerokok Pengaruh orang ngaji. jaza boleh. Kamu bareto di Kalibalok. Mondok di Kalibalok dulu saya itu ngajinya 6 kitab. Kurang lebih 2 jam lah. 2 jam. Eta lah minta dicampuran kopi jeung rokok beuh. Kalewat nyoret ya. Ayo nu teu ngerokok molor. Nu teu ngerokok molor. Aduh gitu kan sanggup lah mungkin. Genep kitab. Bari santri di dia mah paling ge 2 kitab geus. 15 menit guys. Wah. Pakai belanting ulah ngaji mah. Kemarin membahas bab toharoh udah ya. Toharoh. Sekarang bab wudu. Fikih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i. Kata bahasa pesantren mah utawi ikilah iku wudu. Ini bab mertelakan wudu, bab menjelaskan wudu. Furudul wudu'i, adapun pardunya wudu, rukun, wajibnya wudu itu. Sitatun, itu ada 6 pardunya wudu. Yang pertama an-niyatu, pertama niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasul, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan harus diawali dengan niat. Diawali dengan niat, Mas Arcil. Wudu juga, berarti jangan ditinggalin niat. Mau sebelum tah, mau dibarengin, abdolnya di fikih itu beda-beda. Ada yang disuruhnya bareng ketika muka yang pertama. Niat. Nawaitul wudu'a li rafi hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Bareng. Tapi pas lillahi ta'ala, jangan pas susah ngomongnya kalau bareng bener. Pas lillahi ta'ala. Ambil muka yang pertama. Ada yang sebelum itu boleh. Niat dulu baru sah. Yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh muka. Yang kedua membasuh muka itu wajib.
Ini menerangkan wajib ya, bukan rukun, bukan sunnah. Kalau sunnahnya 3 kali semua deh. Kalau wajib cukup 1. Batasnya muka dari atas. Batas muka dari atas sampai dagu bawah. Lebarnya dari ini nih, apa namanya ini? Ini Daun. daun telinga ke daun telinga. Ini batas muka. Itu batas muka. Dari atas terus rokok. Tuh. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai 2 sikut. Kalau di fikih itu ada 2 maqalah, ada 2 dalil. Ilal mirfaqaini itu asalnya dari Quran. Dasarnya wudu itu. Surah apa itu, Dok? Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 6. Itu. Ilal mirfaqaini sampai 2 sikut. Tapi ditafsirkan oleh para sahabat itu ada yang makai ma'al mirfaqaini, beserta boleh. Beda kalau ila, kalimatnya ila tangan dulu. Tangan sampai sikut, berarti dasarnya kayak gini. Tapi ma'a juga boleh dari sini dulu. Boleh ke sini. Itu boleh. Coba deh dari Al-Qur'an ila itu. Tapi kita harus berpegangan tafsir juga. Dalam arti dari sahabat terus melihat Rasul. Dari sahabat turun ke tabi'in, tabi'in turun ke para fuqaha. Fuqaha itu yang menyatakan hukum. Yang dipegang ada 4 imam. Siapa? 1 Imam Bukhari, 2 Imam Muslim, 3 Imam Turmuzi, 4 Imam Abu Daud. Tuh imam patokan kita itu yang dipakai ulama. Makanya ada hadis dari Turmuzi, hadis dari Abu Daud, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu sahih semua 4 imam itu. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, dari tangan dulu sampai ke sikut dengan syarat air yang mengalir, tajri. Kalau diusap saja itu belum cukup, artinya belum ini cukup. Air yang mengalir dengan syarat. Kalau dari tafsiran dari kitab Nihayatul Jen, dengan syarat yang mengalir. Kan kalau sekarang keran sih, kalau dulu kan gayung, pancuran. Tapi lah geus 2 kulah mah los nek diasupkeun ge. Tenan nek kanceng. Geus sah eta. Bising tiris teuing geus subuh. Yang keempat, mashuba dirosi, yaitu mengusap setengah sirah atau kepala. Mengusap bukan membasuh. Beda mengusap dengan membasuh. Mashu dengan ghuslu. Bukan gini. Salah. Kalau ngambil air begini, itu kan membasuh. Yang benar gini dulu, kepretin. Barusan itu yang benar, mengusap. Wajibnya ini, sunahnya ke belakang. Tangan 2 boleh, tangan 1 boleh. Itu. Masuk mengusap setengah kepala. Itu yang keempat. Yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Tuh, kalau ini pakai ma'a, kalau tangan itu kan di atas pakai ila. Membasuh 2 kaki ma'a serta 2 mata kaki. Boleh digabung. Dalam arti mau di atas los, mangga, mau gini boleh. Sebab kalimatnya ma'a serta. Kalau ila sampai
Yang keenam tartib. Nah tadi. Jadi fardu wudu itu ada 6. Satu, niat membasuh muka. Kedua, ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut. Keempat, mengusap setengah kepala. Dalam arti ini apa namanya ini? Jidat ya. Yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tartibu hasabal ayati. Yang keenam itu tartib. Dalam arti tartib itu memakai tuntunan dasar tartib. Dimana dalam Al-Quran itu kan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. Pertama kan wajah dulu. Itu dari firman Allah. Yang kedua wa aidikum, tangan, berarti kan ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu namanya tartib. Tartib dalam dasar firman Allah di Al-Qur'an. Hebatnya firman Allah itu. Idza kuntum, apabila kamu hendak melakukan sholat. Kuntum itu kan asalnya di mana berdiri. Koma, yakumu, komat. Berdiri, bukan menghendak. Hendak. Kenapa hendak? Berhubung ada tafsir, ketempelan isim domir, jamak kesananya kuntum. Dijelaskan oleh ulama, kuntum itu hendak melakukan sholat, bukan berdiri berarti. Kalau berdiri maknanya itu berarti wudunya harus ketika itu mau sholat. Kalau berdiri maknanya bukan hendak melakukan sholat. Berhubung hendak melakukan sholat, baik di rumah wudu dulu boleh. Itu bebas sebelum sholat sejam lagi kalau kuat mah nggak batal wudu dulu. Idza kuntum, apabila hendak melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian semua. Tidak diterangkan di dalam firman Allah itu 3 kali batas-batasnya. Nah, disitulah ada tafsir, ada hukum-hukum yang ditafsirkan firman Allah. Al-Quran itu kan ada 2, ada yang qaul mutasyabihat, ada yang mutasyabihat. Satunya muhkamat. Kalau muhkamat itu tidak bisa dirubah. Kalau mutasyabihat itu perlu penjabaran. Itu dari firman Allah. Kayak ini apa namanya, babi sama anjing kan udah diponis itu haram. Tapi ada lagi firman Allah mengatakan bangkai yang di lautan semua itu halal. Ditafsirin lah. Gimana kalau anjing laut itu tetap haram. Anjing laut kan di laut tetap haram karena bertaring. Itulah ada suran-suran tafsir. Apa sih padilahnya wudhu ini? Terutama syarat untuk sholat, padilahnya wudhu di antara lain. Kata Rasul nih dalam kitab Ihya, buka kalau punya kitab Ihya, jilid pertama ada 4 jilid itu. Kata Rasul, idza tawaddo'al abdul muslimu patamad mado horojat khotoya min fihi. Kata Rasul, ketika seorang mukmin muslim berwudu, pertama yaitu kumur-kumur, kharajat khotoya min fihi, maka keluar kesalahan dari mulut dia itu. Apa habis ngomongin orang, ngomong kotor, itu keluar. Dalam arti dosa kecil, kesalahan keluar. Itu padilah wudu, menghapus dosa kecil. Dosa yang ada di mulut itu keluar semua. Terus fa idza stansaro kharajatul khotoya min anfihi, ketika kita memasukkan air ke hidung itu kan, air ke hidung itu keluar kesalahan dari hidung, keluar terus sampai wajah semua, mata, dosa mata, hidung, dari wajah itu jatuh berguguran. Dosa kecil dalam arti selain dosa musyrik, itu kan musyrik besar, itu dosa kecil. Kesalahan kita itu bakal jatuh semua.
sampai kaki, habis nendang kali, habis apa kan, habis jolim, itu dihapus. Itu padilah wudhu kata Rasul. Jadi nggak rugi kalau wudhu mah, apalagi kalau kita dawamin wudhu. Ya, batal wudu. Dawam wudhu batal, wudhu lagi. Masalah. Itu dari wudhu, belum dari sholatnya. Dari wudhu aja udah menggugurkan dosa. Dengan syarat khusyuk dalam batin kita menyatu kepada Allah. Ingat sama dosa. Tadi saya ngomongin orang, langsung cepet-cepet wudhu. Perasaan kita langsung insting, apa itu bahasa insting itu, langsung ada penyesalan gitu kan. Khusyuk dalam arti beda. Nggak tahu ini kalau masyarakat ini manfaatnya wudhu itu ya, belum tentu. Coba kayak kalau ngaji ganjaran melulu, makanya paling gede itu cobaan ngaji, itulah paling berat. Udah mah dibalik ngaji itu ya Allah, pahala melulu. Pahala gede. Ulap. Mikinan kena dosa. Itu fardu wudu. Sunanul wudu. Dalam biswa terbesok sunnah wudu. Kali tak pikir sakitu bae kaceng pikir mah. Beri ke hadis. Hadisnya 2 hadis. Biar bisa kesimpan di memori. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intiqala liyata'allama aliman ghufira lahu qabla ayah tua. Man, siapa orangnya intiqala, melangkahkan kaki orang tersebut mau kemana, liyata'allama, waalaikumsalam, untuk mengharapkan belajar ilmu agama, dalam arti ngaji. Dari rumah udah niat melangkahkan kaki mau ke majelis taklim, dalam arti mengaji, aliman kepada ustadz, kepada kiai, pada sepuh lah. Ghufirallahu, maka bakal dihampura lahu kepada orang tersebut qabla ayah tua, sebelum dia melangkahkan kaki itu. Barusan niat berarti. Barusan niat mau melangkahkan kaki itu sudah di maaf. Masya Allah, eta pamandor menang pahala. Mesti hampura dosa nasatacan. Amin ya Allah. Berarti obrolan tadi bener percaya. Nah, kan. Ini doa saya tanda niat ngaji, cerita itu insya Allah. Yang penting niat. Itulah. Mudah-mudahan amin. Komodi santri ya, tapi ulah molor. Lamun lo bating molorna atuh kumaha ta. Santri semangat terusnya. Dulu mah sampai ngejat ke tengah mal. Apalkeun amil sudah tetek bener. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul, man nazara ila wajhil alimi najratan paparoha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan najrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kata Rasul, man, siapa orangnya, nazara, memandang, ila wajhil alimi, kepada wajah orang alim, ustadz, kiai, abuya, ajengan, habib, selainnya, dalam arti orang alim itu dekat kepada Allah. Orang alim itu nazrotan, dengan satu pandangan, paparoha, tapi dengan dibarengi apa ya, senang, Suka. cinta. Nah, paparoha dengan dibarengi cinta, biha, dengan sebab memandang tersebut, khalaqallah, maka Allah bakal membuatkan atau mengutus mintilkan najroti, dari demikian pandangan tersebut, dalam arti memandang, selama kita memandang itu, maka Allah menciptakan malakan, satu malaikat. Buat apa malaikat itu? Yastaghfiru lahu, meminta ampunan malaikat tersebut
lahu kepada orang yang memandang itu. Sampai kapan? Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Boh. Tapi di situ ada tafsiran lagi. Bil istiqomati, kalawan istiqomah. Dalam arti ngaji dengan istiqomah mah minimal 3 hari 3 kali ngikut ngaji kan. Pasti ada sakitnya. Pas liburnya pun udah tercatat ganjaran ngaji. Kalau dia sudah biasa ngaji, itu paling luar biasa pahala ngaji itu. Ketika kita sakit masih tetap diganjar. Malam ini pengajian, dia sakit. Tapi kan sering ngaji terus, itu tetap diganjar. Siapa orangnya yang memandang para alim, para ustadz dengan satu pandangan. Dengan sebab pandangan itu Allah akan menurunkan atau memberikan satu malaikat, di mana malaikat itu akan menyuhunkan hampura, istighfar, dalam arti itu istighfar cek malaikat, ya Allah hampurakeun eta dosa eta. Jelema ieu masih kaburu ngaji senajan sibuk ya. Terus sampai hari kiamat nanti terus ngadoakeun. Dengan catatan istiqomah tadi. Sebab nu ngaranna istiqomah mah berat. Berat kacang istiqomah itu. Untuk santri gana istiqomah tadi. Saya tanu nanya, hayang ieu cenah apal ieu atuh istiqomah kan. Ugu eta cenah berat. Saya hayang enteng mah istirahat. Istiqomah. Istirahat mah enteng mah istiqomah itu. Berarti ngaji terus, tinggal sholat. Ngaji sholat mah wajib istiqomah, sebab kewajiban orang. Waqala hijidita, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akroman aliman pakot akromani. Barang siapa orangnya yang memuliakan orang alim, pakot akromani. Pakot di situ artinya pakot. Maka dia telah memuliakan saya, kata Rasul. Sama saja. Pakot. Maka sama saja telah memuliakan saya. Waman akromani pakot akromallah. Barang siapa yang memuliakan saya, berarti dia telah memuliakan Allah, kata Rasul. Waman akromallah pamak wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah, tempatnya surga. Itu kata Rasul. Dari satu memuliakan ulama, sama saja memuliakan saya, kata Rasul. Barang siapa yang memuliakan saya, sama saja dia memuliakan Allah. Dalam arti ibadah juga, dekat sama Allah. Sebab dia tahu sama Allah, dia tahu sama rukun, tahu sama itu kan dari alim. Dari alim tahu ya, dari gurunya terus karena ada dasar landasan tertentu, ada fatwanya. Waqala sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab.